Mau di sini. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. PSSI. Udah ada suaranya. PSSI. Mantap. Saya di sini hanya menyampaikan kata penutup saja, karena ini merupakan orasi terakhir. Bahkan diminta untuk membaca doa, kata, oh enggak katanya. Ya, baik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan kita, bahkan presiden itu sendiri. Bagaimana kondisi dan situasi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Benar nggak? Banyak kali sekali menghujat bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak pro buruh. Tapi kita lupa, mereka yang duduk di parlemen juga, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat, mereka juga bukan orang-orang yang baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa duduk di sana? Ya karena kita yang milih. Padahal mereka nggak ngerti kapabilitasnya mereka itu patut dipertanyakan. Bagaimana perpu yang sudah seharusnya tidak bisa disahkan bisa disahkan? Berarti mereka tidak mengerti akan undang-undang, akan hukum negara. Ingat, besok 2024 ya, kalau wajah-wajah mereka, muka-muka mereka, tampang-tampang mereka masih nongol, kalau kalian masih memilih berarti bodohnya kita. Pilihlah kader-kader dari kita yang mencalonkan diri. Itu sudah teruji itu. Banyak kawan-kawan kita yang mencalonkan baik di daerah maupun di pusat. Ya. Kalau mereka mencalonkan diri lagi dan itu dapat suara, kemudian produk hukumnya menyetarakan, produk hukumnya menginjak-injak harga diri kita lagi, jangan teriak-teriak lagi, karena kita yang milih. Kawan-kawan bisa lihat RUU Kesehatan tadi disampaikan oleh Mas Dwi, Sekjen Lingkuba. Kenapa pemerintah ngotot agar pertanggungjawabannya melalui kementerian, bukan lagi melalui presiden? Karena selama ini BPJS itu dikelola melalui wali amanah, bukan BUMN. Ini akan digiring ke BUMN. Ketika wali amanah, para birokrat, para pejabat gak bisa mengotak-atik itu uang. Mereka tahu ratusan triliun dana buruh yang dikelola BPJS tidak bisa dinikmati oleh mereka. Makanya mereka mencoba mengotak-atik melalui RUU Kesehatan. Saatnya kita harus menolak RUU Kesehatan. Kenapa? Karena mereka dengan BUMN akan bancakkan tuh duit-duit itu. Akan lebih mudah ketika dikelola oleh BUMN. Kita tidak bisa lagi melakukan pengawasan. Dewan pengawas tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Karena semua harus melalui kementerian. Ini aneh. Uang buruh yang seharusnya untuk kesejahteraan buruh, tapi mau diutak-utik lagi. Apakah masih kurang mereka mengambil uang rakyat selama ini? Apakah masih kurang mereka mengkorupsi anggaran-anggaran negara? Apakah masih kurang? Ini harus kita pahami bersama. Makanya bukan hanya di sini, tapi di daerah-daerah kita serukan, di daerah masing-masing harus kita serukan, tolak RUU Kesehatan, karena akan berpotensi koruptor di situ banyak, terutama mengenai uang kita yang sudah kita setorkan ke BPJS. Kita tahu hari ini adalah tahun politik. Ada beberapa calon presiden, ya. Kalau kita lihat track recordnya, semua buruh. Tapi di antara yang buruk pasti ada yang paling buruk. Di antara yang paling buruk pasti ada yang terburuk.
Kalau soal pilihan, saya akan mendahului nanti di bulan Juli memilih presiden KSBSI. Ya, saya akan mendahului nanti pemilihan dulu, memilih presiden KSBSI di bulan Juli. Ya tahu calonnya siapa lagi ini. Katanya si Opung mau mencalonkan diri. Ya, kawan-kawan, May Day adalah tonggak perjuangan buruh. Itu harus kawan-kawan ingat. May Day adalah tonggak perjuangan buruh ketika memperjuangkan hak buruh terhadap jam kerja pada saat itu. Kalau sampai ada May Day yang dikelola kemudian dilaksanakan hanya bagi-bagi dopres, itu bukan May Day. Mindset kita sudah mulai digeser oleh pemerintah melalui daerah. Banyak petinggi-petinggi serikat pekerja itu dikumpulkan kemudian membuat sebuah acara pada saat May Day, mancing bersama mendapat survei sepeda motor. Terus ruhnya May Day, ruhnya perjuangan buruh itu di mana? Ruhnya adalah di sini, kita turun di jalan, itulah May Day. Tapi sekarang banyak mindset emang sudah digeser oleh pemerintah. Itulah cara-cara mereka menggeser perjuangan kita. Kita tidak sadar bahwa kita ikut dalam arusnya. Tapi itu semua pilihan kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan sebagai buruh, May Day kata presiden harus turun jalan, ya kita harus turun jalan. Hari ini KSBSI karena masih banyak libur ya, baru besok pada masuk kerja ya, sehingga kita tidak maksimal. Insya Allah kalau May Day tahun depan kita maksimalkan masa kita. Tetap jumlahnya adalah 1. Jumlahnya berapa? 1. Satu komando, satu perjuangan di dalam KSBSI. Federasi apapun itu, ketika May Day dikomandoi oleh KSBSI, berarti kita harus patuh kepada KSBSI. Tidak sendiri-sendiri. Kawan-kawan, kita rakyat buruh. Katanya ini negara demokrasi. Tapi kita lihat, kita mau bertemu saja untuk menyampaikan aspirasi kita aja sudah di barikade, di blokade, 2 lapis lagi 2 ring. Luar biasa. Pemerintah negara lebih takut kepada buruh daripada koruptor dan teroris. Nyatanya apa? Belum lama bulan-bulan yang kemarin itu ada, iya kan, yang masuk ke ring 1 istana, ketangkep kan? Tapi buruh yang hanya menyampaikan aspirasi di blokade di sini. Yang dengar siapa? Yang dengar kuda-kuda yang ada di sana. Karena pemerintah kita sama dengan mereka, dia nggak bisa dengar, dia budek, dia tuli. Kawan-kawan percaya nggak? Hari ini kemungkinan tidak ada media satupun yang akan melakukan live streaming. Nggak ada secara langsungnya. Sudah berapa kali aksi buruh, aksi mahasiswa, tidak ada live streamingnya. Luar biasa. Memberedel kebebasan pers, tapi kita nggak tahu. Ini negara kita negara yang sedang tidak baik-baik saja. Secara politik kita sedang tidak baik-baik saja. Secara ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kementerian Tenagakerja yang merupakan sebagai pengejawantahan daripada untuk bagaimana melindungi pekerja dan pengusaha, tapi lebih banyak melindungi pengusaha. Seharusnya dari kementerian itu lebih netralis, lebih independen, bagaimana melihat kondisi buruh dengan kondisi saat ini. Seharusnya dinaikkanlah upahnya, malah dipotong. Karena sejak Ida Fauziah menjadi Menteri Tenaga Kerja, tidak ada satupun kebijakan di keluaran itu pro dengan buruh. Benar nggak?
Benar gak sih? Selama ini menaker dari mana? Perjanjian kerja bersama ya. Kalau mau berubah, sistemnya mau berubah, sistem politik mau berubah, semua harus dirubah. Dalam penjaringan calon dewan juga harus dirubah. Karena menjadi calon dewan sekarang, partai politik asal mencomot, yang penting mau tidak memiliki latar belakang itunya, yaitu sebagai apa, memiliki keahliannya sebagai apa. Padahal ada beberapa komisi yang di sana, komisi hukum, komisi ekonomi, komisi keuangan, segala macam. Seharusnya partai menyiapkan itu. Yang mau masuk komisi hukum, komisi keuangan harus berlatar belakang hukum, harus berlatar keuangan, harus berlatar pendidikan ekonomi. Biar produk hukumnya itu pas. Nah ini juragan limbah jadi DPR RI. Mana orangnya? Ya kan? Banyak yang duduk di sana itu nggak ngerti, akhirnya produk hukum yang seharusnya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, jauh dari harapan kita. Ini harus dirubah seharusnya. Tapi kalau dirubah, banyak partai politik yang miskin. Kenapa? Tidak ada yang jual beli. Dan kita berharap, berdoa, semoga pemilu besok tetap menggunakan sistem terbuka, bukan tertutup. Kalau sistem tertutup, kawan-kawan kita yang mendapat nomor urut di bawah 5, ya hanya kerja bakti. Karena nanti yang akan dipilih bukan orangnya, tapi partainya. Ini adalah upaya-upaya partai pemenangan, partai yang menang kemarin, agar mereka tetap mendapatkan suara terbanyak. Dan kita buruh harus cerdas. Dan KSBSI dari dulu memiliki sikap yang tegas ketika berpartai politik, ketika bersikap politik. Kita tidak teriak tolak calon presiden yang pro dengan Omnibus Law, tapi kemudian kita merapat ke sana. Katanya hidup Ganjar, hidup Anies, hidup Prabowo. Ya, soal politik saya sepakat dengan Presiden, kami serahkan kepada kawan-kawan di daerah. Karena nurani politik yang benar ketika kawan-kawan ada di bilik pemilihan, itu nuraninya yang ada. Meskipun kawan-kawan ikut kampanye ke sana, kampanye sini, tapi ketika di bilik, itulah sikap politik dan nurani kawan-kawan yang ada di sana. Itu dari saya karena sudah 20 menit. Terima kasih. Mantap. Terima kasih.